ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut pembicara kita hari ini. Bunda Nina, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah perkenankan hari ini saya bisa berada di antara ayah bunda. Pagi-pagi yang luar biasa, ayah bunda yang dahsyat, ya. Terbayang pagi ini sudah selesai sarapan bersama Ananda, ya. Jadi luar biasa ayah bunda yang hebat yang sudah siap untuk menimba ilmu di pagi hari. Mudah-mudahan Allah izinkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah izinkan kita bisa meniru perilaku beliau, mengamalkan apa yang beliau teladankan, dan Allah izinkan kita bisa bertemu dengan beliau di jannahnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa saat lagi kita akan mulai sekolah ya anak-anak ya, walaupun masih PJJ. Nah, dan di situasi yang seperti ini yang penuh ketidakjelasan dan sudah cukup lama sekali anak-anak di rumah, gitu ya, belajar di rumah DDR, melakukan PJJ. Tentunya anak-anak sudah ingin sekali ke sekolah. Ayah bunda juga sudah lelah sekali, gitu. Tapi sebenarnya inilah pahala yang luar biasa yang ayah bunda dapatkan. Jadi terbayang ini sebuah hikmah luar biasa. Betapa bersyukurnya ada lembaga yang namanya sekolah. Betapa bersyukurnya ada orang-orang yang bersedia berprofesi sebagai guru. Ya, sehingga ayah bunda tanpa disadari sudah terbantu oleh mereka selama, kalau untuk adik-adik TK, anak-anak kita yang TK itu dari jam 7 pagi paling tidak ya dari rumah sampai dengan jam 11 atau jam 12. Jadi 4 jam dan sudah terprogramkan dapat sesuatu yang indah yang luar biasa yang sudah terencana. Kalau itu SD, SMP, SMA itu bisa terjadi 8 jam. Kalau yang masuknya setengah 7 atau jam 7 kurang dari rumah misalkan jam 6 atau setengah 6. Kembali lagi ke rumah itu sudah jam 5. Ya, lebih dari 8 jam. Walaupun belajarnya bisa terjadi jam 7:04 sampai dengan asar. Itu 8 jam anak-anak bersama gurunya dengan program. 2 kali sholat dilakukan bersama gurunya. 2 kali baca doa ba'da sholat dilakukan oleh gurunya. Kini semuanya dilakukan oleh ayah dan bunda. Mudah-mudahan hikmah ini 3 bulan, 4 bulan ini membuat ayah bunda jadi lebih menghargai keberadaan lembaga, bersyukur adanya lembaga, bersyukur adanya guru, dan bisa sama-sama dengan guru-guru menjadi teamwork bersama sekolah, bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena amanah anak-anak ini adalah amanah yang sebenarnya jatuhnya kepada orang tua, kepada ayah bunda, tapi untuk saat-saat ini, zaman ini, ayah bunda dibantu oleh para guru. Ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberi kesehatan yang luar biasa sehingga pada saat nanti on site, Bapak dan Ibu guru juga dalam keadaan siap. Begitu juga saat ini ketika online, Bapak dan Ibu guru juga siap. Karena sebenarnya online ini justru lebih membuat Bapak Ibu guru repot. Mungkin kalau ada ayah bunda yang guru juga merasakan persiapannya. Ya, bahwa ternyata kalau mau online yang benar itu persiapannya justru lebih dahsyat. Seperti ini. Saya hanya lihat foto-foto, lihat gambar-gambar, kita tidak menghadapi langsung. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya di hadapan saya gitu.
Oleh karena itu virtual. Semangat guru pun ketika virtual tidak sama dengan ketika sesungguhnya ketika onsite. Itu terasa. Kenapa? Karena sebenarnya sentuhan. Tapi qadarullah, Allah takdirkan ini semua terjadi, dan Masya Allah, Allah itu memang maha perencana yang luar biasa. Ketika pandemi ini terjadi, teknologi sedemikian canggihnya, sehingga kita tetap bisa melakukan aktivitas, melakukan amal soleh, melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada. Ya. Baik Ayah Bunda, tanpa berpanjang-panjang, kita akan coba langsung masuk ke materi yang saya sampaikan. Bentar, saya coba tampilkan ya. Mbak Fitri, tolong screen-nya sebentar ya Ayah Bunda. Jadi insya Allah screen-nya bisa ditampilkan ya Ayah Bunda, hingga Ayah Bunda bisa menyaksikan. Ya. Sebentar. Failed. Enggak, udah. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Ini belajar di rumah. Ya, belajar dari rumah, BDR istilahnya. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi ini untuk guru lebih banyaknya. Daring istilahnya begitu banyak ya. Ini saya beri judul adalah nikmatnya mendampingi anak belajar di rumah. Mengembalikan rumah sebagai madrasah utama. Karena sebenarnya dalam Islam, rumahlah madrasah yang utama dan pertama. Amanah ini adalah jatuhnya kepada orang tua. Oleh karena itu, ini Allah kembalikan rumah sebagai madrasah yang utama, dan ini membuat kita agak agak galau, agak gamang. Kenapa? Karena setelah sekian lama kita terbantukan oleh adanya lembaga sekolah. Bahkan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, ayah bunda yang ada di sini adalah ayah bunda hebat, ayah bunda dahsyat yang mengikuti semua perkembangan anaknya walaupun sudah mengamanahkan kepada sekolah, yang tetap memberikan pendidikan di rumah walaupun sudah mengamanahkannya ke sekolah. Ya baik, ayah bunda, dasar Al-Quran di sini ada di surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi anak-anak ini adalah cobaan. Jadi wajar saja kalau ayah bunda ketika mendampingi anak-anak belajar itu diuji, dicoba-coba oleh anak-anak. Karena memang ini sudah jelas di Al-Quran. Cobaannya beragam, ada cobaan emosi, gitu kan? Cobaan bagaimana ngajarnya, cobaan paling banyak adalah cobaan dalam sisi emosi, sehingga banyak sekali ayah bunda yang bagaimana mengelola emosi, bagaimana kita mendampingi anak supaya optimal. Ini, tapi nanti insya Allah di sisi Allah pahala yang besar. Ya. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini menjadi dasar buat kita, buat ayah bunda, untuk bagaimana kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, dalam hal ini juga anak-anak kita, untuk terbebaskan dari api neraka. Jangan sampai ada, na'udzubillahi min dzalik, kita atau anggota keluarga kita yang menjadi bahan bakar dari neraka. Kemudian surat As-Saffat ayat 202, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini tadi adalah cobaan anak.
Dan ini juga menyampaikan dari surat ini kita bisa melihat bahwa Allah sudah memperlihatkan kepada kita ada tahapan perkembangan anak. Di sini dikatakan maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur sanggup. Ya, jadi ketika kita mendidik anak kita maka kita juga harus seperti Ibrahim. Allah sampaikan ini sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya, maka Ibrahim mengatakan kepada Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Itu bagaimana seorang ayah diminta ketika anak dirasa sudah sanggup untuk melibatkan anaknya, berdiskusi dengan anaknya, menanya pendapat anaknya. Ya, ini adalah betapa luar biasanya, betapa bahagianya kita sebagai Muslim karena kita sudah memiliki, dikasih sama Allah gitu ya, melalui Rasulullah, pedoman hidup kita, Al-Quran. Bagaimana kita mendidik anak? Kita sudah dikasih gitu. Jadi kita bisa lihat ini semuanya, kita pelajari dari Al-Quran. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, termasuk dalam mendidik anak-anak kita, mendidik amanah yang Allah titipkan kepada kita. Begitu juga selain Al-Quran, Rasulullah telah tinggalkan pada kita warisan yang dahsyat, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, tinggal kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi kitalah yang, orang tuanya lah yang akan memberi warna. Walaupun dari sisi pendidikan, dari sisi ini juga dikatakan bahwa tidak hanya orang tuanya, tapi juga ada peran anak dan peran lingkungan. Itu ada nanti hadis-hadis yang lainnya. Ya, jadi bahwa kita di sini peran orang tua di sini karena bicara tentang peran orang tua, maka dikatakan di sini oleh hadis riwayat Bukhari bahwa orang tuanya kitalah yang akan menjadikannya anak-anak ini seperti apa. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Muslim ini menyatakan bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin di dalam harta majikannya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka tiap-tiap dari kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Semoga hadis ini akan membuat kita selalu berpikir, selalu mawas diri, menjadi motivasi buat kita untuk selalu menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin. Ya, seorang ayah akan diminta pertanggungjawabannya, seorang ibu akan diminta pertanggungjawabannya, seorang anak juga akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin juga harus mempersiapkan anak-anak kita yang dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya dalam harta ayahnya. Ya. Oleh karena itu, kita latih mereka, kita bangun juga kepada anak-anak kita agar mereka siap juga menjadi pemimpin. Karena di sini dikatakan bahwa anak laki-laki itu adalah pemimpin dalam harta ayahnya. Jadi kita latihkan. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka, karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah kepadamu. Ini yang juga harus kita sadari sebagai orang tua, bahwa anak-anak ini adalah karunia dari Allah. Kita diminta oleh Rasulullah untuk menghormati anak-anak dan memperhatikan pendidikan anak-anak, walaupun pendidikannya dalam keadaan pandemi seperti ini, melalui PJJ, melalui BDR, ataupun tidak PJJ ataupun tidak BDR, tidak pula dalam kondisi normal, ayah dan bunda tetap harus menghormati anak-anak dan memperhatikan pendidikan mereka baik di sekolah maupun di rumah. Begitu juga dari hadis yang lain dari Abu Daud dan Tirmizi, aku telah melihat Rasulullah SAW mengazankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan. Ini memperlihatkan bahwa Rasulullah memperlakukan anak sesuai dengan tahapan perkembangan.
Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembacaannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan. Jadi ini Rasulullah mau mengajarkan pada kita tentang pentingnya menanamkan keimanan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa husnul khotimah. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya telah berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Di sini dikatakan suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Tidak ada dikatakan sanksi buat anak umur 7 tahun. Ya, tapi ketika dia 10 tahun, ini ada sanksi, pukullah. Artinya ketika anak itu masih 7 tahun pertama, tidak ada sanksi, ya konsekuensinya, tapi adanya reward. Oleh karena itu kalau di dalam tahapannya itu dikatakan bahwa sebagai raja, tapi raja yang bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak kita yang kecil seperti Raja Sulaiman, ya seperti baginda Raja Rasulullah. Pukulnya seperti apa? Tapi di sini dikatakanlah bahwa ada pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun. Jadi artinya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak ketika anak sudah berumur 10 tahun tidak mengerjakan sholat. Ini berarti kita orang tua diminta untuk tega dan tegas kepada anak-anak kita. Ya, kalau dilihat tadi dari Al-Quran, kita wajib menjaga anak dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ini sudah dikasih cara oleh Rasulullah, yaitu ketika anak kita umur 7 tahun, suruh dia, ajarkan dia untuk sholat, suruh dia untuk sholat, tapi pukul ketika dia 10 tahun dia tidak melakukan. Pisahkan tempat tidurnya. Ini juga bagian yang menjadi penting buat kita, bahwa target kita dalam pendidikan itu apa yang paling utama. Yaitu tadi masalah keimanan, kemudian masalah ibadah. Ya. Jadi kita harus punya prioritas, target-target apa yang utama yang harus kita pikirkan lebih dahulu, yang harus kita tanamkan pada anak-anak, yang harus kita biasakan pada anak-anak. Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, ini ada doa untuk anak untuk orang tua. Boleh saya dengar? Kira-kira apa? Siapa yang bisa menyampaikan pada saya? Pada kita semua, apa sih bunyinya doa anak untuk orang tua? Silahkan Ayah Bunda. Maaf Mbak Fitri, boleh ya? Silakan Bunda, silakan. Ya, kita interaktif dulu untuk yang ini. Siapa yang bisa, silahkan angkat tangan. Nanti Mbak Fitri yang tunjuk ya Mbak Fitri. Ya. Baik Bunda. Ya, silakan Bunda. Yang hafal doa untuk orang tua itu seperti apa ya? Harusnya kita hafal karena kita juga punya orang tua. Silakan. Ini kalau ada anak-anak senang sekali. Ayah bundaku berani, ayah bundaku tunjuk tangan, ayah bundaku berani memberi contoh dia untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Ini memberi teladan buat anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berani. Silakan ayah bunda. Siapa yang mau membantu saya untuk membacakan doa untuk orang tua? Silakan Mbak Fitri. Dilihat. Silakan ayah bunda. Apakah ada yang raise hand? Ya, saya yakin ayah bunda hafal. Silakan angkat tangannya boleh. Angkat. Tangannya gimana angkat tangannya? Raise hand di aplikasi boleh? Ya, ya Bu Erma itu. Silakan Bu Erma. Ya baik. Silakan. Ayahnya ya Bu. Oh boleh. Masya Allah. Alhamdulillah ayah sudah ada. Silakan ayah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqum hisab. Artinya apa ya? Rabbana firli ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wali walidaya dan dosa kedua orang tua kami, walil mu'minina yauma yaqumul hisab dan kepada orang mukmin sampai hari hisab, kalau nggak salah ya. Ya, oke. Barakallah, alhamdulillah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ada lagi doanya yang berbeda? Silahkan. Boleh, ini doa yang luar biasa. Iya, Bu Neneng, silahkan Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallah, amin. Artinya apa Bu Neneng? Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Dan peliharalah semuanya sebagaimana mereka memelihara aku di waktu kecil. Amin. Amin. Amin, Ya. Masya Allah. Terima kasih, jazakumullah, Masya Allah ya sudah menjawab, dan insya Allah anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang berani bertanggung jawab, gitu ya, berani melakukan kebaikan, berani beramal soleh. Benar. Dan salah satu dari doa untuk orang tua ini ada kalimat yang tadi Bunda yang katakan bahwa sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kalau ayah dan bunda sekarang ini memberi perhatian yang dahsyat pada anak-anak, menyayangi mereka dengan dahsyat, gitu ya, mengarahkan mereka, maka ketika kita nanti tua, karena itu doa mereka diijabah, maka sebagaimana ya persislah seperti kita waktu kecil menyayangi mereka gimana. Kalau kita sangat luar biasa menyayangi mereka, maka nanti ketika kita tua, doa itu diijabah, maka persislah apa yang kita telah lakukan kepada mereka ketika mereka kecil. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berbakti dengan begitu luar biasanya pada kita, maka sayangilah mereka di kala kecil. Ya, tentu sudah paham nih maksudnya kecilnya seapa gitu. Selama mereka masih menjadi anak-anak kita, sayangilah mereka. Insya Allah nanti mereka akan menyayangi kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang penyayang. Ya, ini wow. Ada 3 hal, ya, ada 3 gambar: output, input, dan proses. Ini kembali saya minta orang tua untuk mendiskusikan dengan pasangannya kalau ada, kalau tidak berpikir kira-kira mana yang duluan. Ini kita interaksi dulu ya, jadi webinarnya interaktif ya. Yang mana yang duluan? Apakah output duluan, input duluan, atau proses duluan? Ya, yang lebih dulu mana? Output dulu, input dulu, proses. Jadi tolong urutannya seperti apa? Apakah output, input, proses, input, output, proses, input, proses, output, output, proses, input, proses, input, output, terserah. Silahkan dibayangkan dan dipikirkan yang manakah yang lebih dulu, ya, dan tahapannya seperti apa? Yang output, input, proses. Tolong dibuat 3 tahapan ini. Manakah yang lebih dulu yang kita lakukan? Ya, walaupun ini judulnya pendampingan anak PJJ ya, tapi kenapa? Karena supaya kita tahu dulu arah kita mau kemana. Silakan diskusi dengan pasangannya. Kalau tidak, silahkan berpikir, boleh. Kira-kira menurut Anda pribadi itu yang mana dulu? Untuk yang sudah siap, boleh nanti angkat tangannya. Nanti akan ditunjuk lagi oleh Mbak Fitri ya, atau oleh saya kalau kelihatan semuanya. Silahkan. Baik, silahkan. Ayah Bunda, sudah siap? Ada yang mau menyampaikan? Boleh angkat tangannya untuk yang sudah paham, yang sudah mau menyampaikan, sudah punya pendapat. Silakan, Ayah Bunda bisa menggunakan pilihan raise hand, bisa juga angkat tangannya yang sesungguhnya ya, bukan di aplikasi. Silakan. Boleh. Atau Ya. dijawab via Bunda grup. Firsa, silakan. Bunda Firsa di-unmute. Silakan. Silakan Bunda Firsa. Bu Nina, salam kenal dari saya. Terdengar Bu? Terdengar jelas. Jelas Bu, terdengar. Terdengar. Ya, oke. Kalau menurut saya, yang awal adalah input, karena anak akan menerima apa yang dia lihat dan dia dengar terlebih dahulu. Lalu setelah input akan ada proses, bagaimana anak itu menyerap dan mengaplikasikannya dalam bentuk output pada perilaku ataupun ilmu yang dia dapat sebelumnya. Itu sih pendapat sekilas saya. Terima kasih Bu Nina. Masya Allah. Terima Ya, kasih banyak boleh Bunda Firsa. saya perbaiki dulu kalimat saya, mungkin saya yang salah tadi. Nah,
yang harus pertama kali dipikirkan, ya, yang pertama kali dipikirkan, maaf, ini yang salah saya salah. Kalau prosesnya ya, apa yang pertama kali terpikirkan di kepala ayah bunda, apa duluan, ya, apa duluan yang harus ayah bunda pikirkan, apakah output, input, atau proses? Salah pertanyaan saya. Maaf. Ya, mana duluan yang harus dipikirkan? Baik. Kalau Bu Berarti Fiska, yang harus dipikirkan ya Bun ya, yang berarti yang harus kita fokus dulu pertama kali bagi orang tua gitu ya Bun ya. ya, betul Mbak Fitri. Afwan, tadi saya agak blank sebentar. Ya, jadi apa yang pertama kali harus kita pikirkan? Apakah output, input, atau proses? Baik, bagaimana Bunda-bunda? Bu Ayah Firsa Bunda? masih boleh. Ya, silakan Bunda. Yang pertama saya pikirkan adalah proses berarti. Oke, yang pertama dipikirkan adalah proses, tapi kalau arusnya tadi input, proses, output. Oke, good job. Ya, ada lagi yang lain? Silvi, Mbak Fitri, boleh? Boleh. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Mbak Silvi, Bunda Silvi. Masih kenal Bu Nina. Bu Nina, mungkin saya mau masukin kalau dari prinsip di keluarga saya gitu ya. Kita juga masih belajar ya Bu. Sesama saya sama suami juga masih belajar. Tapi saya mau punya outputan dulu Bu. Outputan itu saya anggap sebagai visi saya, visi keluarga saya. Nah, setelah itu kita tentukan visi saya, apa yang mau anak ini nih apa nih kira-kira gitu. Walaupun saya masih belajar, masih belum terbentuk, belum paham anak ini seperti, tapi ada satu tujuan gitu. Setidaknya dia adalah Bu ya, ada satu tujuan yang kita ingin dapatkan dari anak ini seperti itu. Lalu kedua, prosesnya. Saya mikir ke prosesnya Bu. Kenapa? Karena prosesnya ini sebagai langkah yang harus kita gimana ya caranya membentuk menjadikan lagi gitu loh Bu. Gimana caranya atau apa saja yang diperlukan seperti itu. Itu sebagai prosesnya. Cara kita ngembangin anak ini tuh gimana. Lalu kedua adalah inputan. Inputan ini adalah kalau menurut saya apa aja yang dibutuhkan sebagai langkah kita buat proses ini Bu, sebagai maaf ya bahasanya gimana ya, sebagai yang dibutuhkan buat melakukan yang si proses ini. Jadi menurut saya adalah output dulu, itu sebagai visi dari kami, kita mau bentuk anak ini seperti apa, lalu adalah prosesnya mau gimana ya, caranya gimana ya, nah lalu inputnya itu mungkin yang dari luar apa yang kita butuhkan kita masukin, kita masukin sebagai proses, seperti itu Bu Nina. Terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ada lagi Ayah Bunda? Sekarang ayahnya mungkin ada yang mau mencoba? Bagaimana menurut tadi dari segi pemikiran Bunda, sekarang dari segi pemikiran Ayah? Silakan Ayah. Output dulu yang dipikirkan, input dulu yang dipikirkan, atau proses dulu yang dipikirkan? Ini sudah ada jawaban dua, output dan proses. Oke, Mbak Fitri kalau tidak boleh angkat tangan ya, Mbak Fitri, ini biar kelihatan semuanya. Silakan angkat tangan. Angkat tangan untuk yang output, yang menganggap bahwa output itu lebih dulu dipikirkan. Silahkan angkat tangannya. Baik, silakan angkat tangannya. Ayah Bunda, siapa yang berpikiran bahwa output duluan yang utama? Saya termasuk. Oke. Sudah, ya. Kita ganti dengan yang input duluan. Yang input duluan boleh tunjuk tangannya juga, angkat tangannya yang input. Input duluan dipikirkan. Ini harus ada Mbak Fitri? Ada, tadi ada Bunda Zahwa. Ada Bunda Zahwa. Kemudian ada siapa lagi? Oke, Bunda Aci. Nah, sepertinya tim input Bunda Zahwa dan Bunda Aci saja. Oke, dua. Yang terakhir, proses. Siapa yang menganggap proses? Angkat tangannya. Proses ada. Bisa.
Oke, nama bundanya masih Bunda Galaksi. Ya, Persis banyak. kayak nama Terima kasih. handphonenya. Banyak ya. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Bunda-Bunda. Ada nggak yang belum punya pilihan? Ini yang keempat. Yang tadi belum angkat tangan. Adakah yang belum tadi angkat tangan? Boleh. Silakan angkat tangannya. Kita memberi kesempatan pada anak-anak, pada ayah bunda yang masih bingung. Yang masih belum tahu mau memilih apa, boleh itu. Ya, begitu juga kepada anak-anak. Kalau ada anak yang belum tahu, nggak tahu saya belum apa, oh gitu. Coba kamu pikirkan, kita beri kesempatan, gitu ya. Ya, baik. Tadi yang belum menjawab adalah yang input. Tadi Bunda Aci dan Bunda siapa? Zahwa. Ya. Ya, betul Bunda. Nah, Bunda kalau Aci gitu dan Bunda boleh nggak Zahwa. Bunda Aci atau Bunda Zahwa memberikan alasannya kenapa kok input lebih dulu? Nih. Pikirkan. Assalamualaikum. Saya Aji dengan 2 putri. Tadi saya baru konsultasi sama suami. Anak kan seperti tabungan ya. Jadi apapun dimasukin sama dia. Kita sebagai orang tua adalah penyaringnya. Jika yang masuknya itu baik, insya Allah dia berproses menghasilkan yang outputnya baik. Seperti kita menerima minat bakat mereka itu apa? Pastikan kita masukin dia sekolah menari, balet, tapi anak memproses. Ketika dia tidak suka, ya kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan. Jadi di situ letaknya saya dan suami berpikir input atau awal harus selalu yang baik untuk menghasilkan output yang baik. Ya, dan proses itu sepenuhnya dilakukan oleh sang anak. Dia mau apa, nanti kalau dia arahnya nggak benar, di situ peran orang tua lagi membantu anak-anak berproses. Barakallah, Masya Allah ya. Jadi luar biasa ayah dan bunda. Ayah dan bunda punya pendapat yang berbeda dan sah, boleh. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa. Gitu. Ayah dan bunda saja punya pendapat yang berbeda dan masing-masing punya alasan yang logis, alasan yang benar, gitu kan. Baik. Tadi yang mengatakan output benar, mengatakan proses juga ya, mengatakan input ya, dari manapun juga. Tetapi ketika langkah pertama yang akan kita lakukan, tadi yang mengatakan bahwa inputnya dulu, kita masukin aja dulu anak itu seperti tabung. Lantas apa yang dimasukkan? Kenapa itu kita masukkan? Apakah semuanya kita masukkan? Atau ada yang kita pikirkan, ini yang mau masuk ke dalam tabung ini, apa yang akan masuk? Apa yang kita mau pilihkan? Ada nggak sortir? Tadi dikatakan ada sortir dari orang tua. Orang tua mensortirnya apa yang menjadikan basic orang tua mensortir ketika ini mau masuk ke dalam si input. Nanti akan diproses oleh si input. Ya. Jadi ada satu poin yang sebenarnya tadi sudah katakan ada di ayat At-Tahrim, lindungilah anak dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti itu menjadi salah satu apa yang kita lakukan adalah melindungi anak istri kita dari siksa api neraka. Input yang proses apa saja yang mau dimasukkan itu adalah jangan sampai masuk api neraka. Ya, itu jadi bagian yang kalau dikatakan bahwa dalam perusahaan, dalam pendidikan, kalau di sekolah-sekolah itu ada yang namanya visi. Jadi kita harus punya dulu visinya, punya outputnya, targetnya mau kemana. Ya, targetnya mau kemana? Kalau targetnya sudah jelas, maka kita bisa lihat tadi anak kita seperti apa, proses apa yang cocok dengan anak kita untuk mencapai target itu. Ya, jadi itu jadi bagian bahwa ketika kita melakukan, kenapa kita memilih sekolahnya ini sekolah A, bukan sekolah B, bukan sekolah C. Tentu ada target yang kita pilih. Oh, kenapa kita pilih sekolah A? Karena ini. Kenapa kamu pilih sekolah A? Ya karena banyak aja orang yang sekolahnya di sekolah A. Itu jawaban yang paling miris buat saya ketika orang tua ditanya. Iya, saya karena teman-teman saya anaknya sekolahnya di sekolah A.
Jadi kan itu jawaban angin ya, jawaban yang mengikuti saja. Tapi kalau karena saya lihat anak-anak yang bersekolah di sekolah A, produknya bagus, hasilnya bagus. Bagusnya apa? Iya, akhlaknya mulia. Oh, berarti kita punya target anak kita adalah anak yang berakhlak mulia. Oh, karena anak yang di sekolah A itu ibadahnya luar biasa. Itu menjadi target kita. Kita pengen anak kita menjadi anak yang ibadahnya juga luar biasa. Itulah menjadi bagian yang saya berharap nanti ayah bunda bisa memiliki visi dulu, ya, memiliki output dulu, targetnya. Walaupun output itu bisa diartikan hasil, ya, tapi hasilnya yang mana yang kita harapkan. Jadi harus kita pikirkan, kita mau bikinnya, kalau ibu mau masak, kita mau masak apa? Gitu. Oh, saya mau masak sayur lodeh. Itu maka targetnya dulu yang ada. Kita harus punya targetnya. Nanti mau sayur lodehnya rasanya keasinan apa kemanisan itu urusan nanti. Tapi kita tahu dulu apa yang harus kita mau bikin apa. Ketika kita sudah tahu apa yang mau kita bikin, maka kita akan lihat bahan-bahan yang ada di rumah, kita mana yang harus beli, mana yang sudah ada di rumah, lalu diolah. Diolah akan menghasilkan output kembali. Output kembali ini nanti yang kan kita lihat hasilnya, apakah sesuai nggak dengan ekspektasi kita? Apakah sesuai nggak dengan target kita, dengan bayangan kita, dengan harapan kita? Oleh karena itu ini sebenarnya berputar terus, berputar kembali lagi. Tapi ketika titik awal yang harus kita miliki adalah mau kita bawa kemana? Mau kita bawa kemana anak-anak kita? Jadi ketika ayah dan bunda melakukan PJJ, melakukan BDR, mendampingi anak-anak ataupun bukan mendampingi anak-anak saat BDR atau PJJ, tapi dalam setiap kehidupan mendampingi anak-anak, maka kita harus selalu ingat target kita untuk anak kita apa. Kita pengennya anak kita jadi apa. Kita harus punya visi, apa yang jadi target kita. Target kita maunya seperti apa anak kita, sehingga nanti ketika itu nanti melanjut segala macam itu kita kembalikan kepada targetnya. Ya, oke. Jadi ini jadi bagian yang saya berharap ayah dan bunda nanti ini menjadi sebuah lingkaran, output input proses sebuah lingkaran. Tetapi saya berharap ayah bunda mulai saat ini sudah mempunyai visi, sudah mempunyai target untuk keluarga, target untuk individu, target untuk anak-anak. Libatkan anak-anak untuk memiliki visi. Targetnya apa? Saya mau apa? Berubah-ubah nggak apa-apa, karena usia perkembangan anak tadi kan, ya dalam hadis bahwa hadis dan Al-Quran bahwa manusia itu ada tahapan perkembangannya. Begitu juga dengan visi. Berubah-ubah nggak apa-apa, gitu ya. Berubah-ubah nggak apa-apa. Tapi kita punya visi sehingga kita tahu mau kemana. Kalau kita mau pergi kemana-mana, kita tahu kita mau kemana. Sehingga kita tahu menentukan kita harus naik apa, uangnya ada berapa. Ya, baik. Next ya. Tolong ayah bunda siapkan kertas yang sudah saya minta dan alat tulis. Ini dasar-dasarnya dulu ya, pondasinya, motivasi kenapa ayah bunda harus mendampingi anak-anak BDR. Ini gamesnya pernah lihat nggak ya bunda games seperti ini? Ini anak-anak TK, anak-anak SD kelas rendah banyak banget melakukan games ini. Suka dikasih oleh gurunya. Apa nama gamesnya ya ini? Mbak Fitri tahu nama gamesnya? Ini maze. Dari jejak ya? Iya, maze. Kita akan bermain maze, ya. Jadi ayah bunda kertasnya tolong ya, diletakkan di hadapan ayah bunda, pensilnya atau alat tulis yang lain dipegang. Di sisi bawah kertas, ya, silahkan ayah bunda beri tanda titik, hanya satu buah titik di bawah kertas. Mau di mana saja boleh. Mau di kanan, mau di tengah, mau di kiri, mau di mana saja boleh, tetapi hanya satu buah titik. Sudah? Oke, kalau sudah, kemudian yang atas. Ya, yang atas.
Boleh di mana saja, kanan kiri, diberi gambar simbol rumah. Gambar simbol rumah, silahkan. Sudah? Oke, kita mulai bermain. Aturan bermainnya adalah alat tulis Bapak dan Ibu diletakkannya di atas titik. Ya, nanti akan bergerak alat tulisnya itu, ya, digerakkan, dijalankan membentuk garis, ya, sampai nanti saya bilang stop. Jadi kalau saya bilang jalan, Bapak Ibu gerakkan saja ke arah mana terserah. Ya, mau kemana saja terserah, tetapi targetnya adalah rumah. Targetnya adalah rumah. Jadi gerakan nanti kalau saya bilang jalan, ya. Nah, kalau saya bilang jalan, gerakan dari mulai titik simbol alat tulisnya sampai menuju rumah. Tapi kalau saya bilang stop, Bapak Ibu stop. Jangan ada yang mulai bekerja dulu ya. Belum mulai bekerja, ya. Nah, bekerja setelah saya bilang jalan. Kalau belum bilang jalan, jangan jalan. Kalau saya bilang stop, stop. Walaupun saya nggak bisa lihat nih, Bapak Ibu stop apa enggak, gitu. Saya bilang stop, Bapak Ibu masih jalan. Nah, ini latihan kejujuran, latihan pengendalian diri. Oke, ya. Nanti kalau sudah ada yang sampai ke rumah, boleh takbir. Allahu Akbar, gitu. Jadi buat jadi unmute, terus kemudian takbir Allahu Akbar, kasih lihat, ya hasilnya. Oke, bisa jelas Mbak Fitri? Baik, jelas Bunda. Baik Bunda, Ayah Bunda sekalian, silakan yang nanti sudah sampai di rumah duluan, silakan langsung unmute, kemudian takbir Allahu Akbar. Silakan. Ya, sekarang ikuti perintah saya ya. Kalau saya bilang jalan, baru mulai jalan ya. Siap? Sudah pegang kertas dan alat tulisnya? Sudah? Siap. Mulai dari titik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai jalan. Stop. Stop. Di depan Anda ada tembok. Anda nggak bisa lewat itu. Silahkan. Anda lanjutkan perjalanan, tetapi tidak bisa ke depan, tidak bisa lurus. Terserah mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh, mau kemana saja boleh. Ya, silakan jalan. Lanjutkan Bu, Pak perjalanannya. Allahu Akbar. Oh sudah sampai, Masya Allah, cepat sekali. Ya, yang lain yang belum masih lanjut ya. Lanjut sebentar ya, Ibu. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop ya, stop ya, stop, stop. Nah, lanjutkan perjalanan yang belum sampai. Lanjutkan perjalanannya, jalan, stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ini karena telat informasinya. Allahu Ya. Akbar. Ya, oke. Ada yang belum selesai? Sudah stop loh ini. Ada yang belum selesai? Saya belum selesai, Bu. Ada? Kita lanjut lagi. Yang belum selesai kita lanjut lagi. Ya, sudah stop Bu. Jangan jalan dulu. Ya. Sudah stop. Kalau di depan Anda ada jurang, di kanan Anda ada sawah, di kiri Anda ada sawah juga. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Mulai, jalan. Stop. Oke, yang sudah tolong diperlihatkan. Ada yang belum sampai, Kak? Saya belum sampai. Kenapa Bunda? Boleh dikasih. Oke. Wow. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Masya Allah, gambarnya beragam walaupun nggak terlalu kelihatan jelas ya. Ya, jazakumullah sudah melakukan games ini. Ada pertanyaan dari saya, ya, Masya Allah sudah dilakukannya. Jazakumullah, dahsyat-dahsyat ayah dan bundanya, ya, bunda-bundanya. Kita lanjut dari yang tadi sudah ayah bunda gambarkan. Kira-kira apa tujuannya games ini? Kok tadi ada saya bilang stop? Ada tembok di depan Anda. Baru melanjutkan lagi perjalanan. Kira-kira kenapa ya
kok saya pengen ayah bunda bermain ini dulu. Atau ketika ayah bunda bermain maze ini, begitu masuk, terus kemudian salah jalan, apa yang ayah bunda lakukan? Kenapa kita melakukan games ini? Inilah yang terjadi dengan kita saat ini, ayah bunda. Ya, kita masuk, kita berjalan, ternyata di depan kita ada tembok. Apa yang ayah bunda lakukan? Ada yang ke kanan tadi beloknya. Ada yang ke kiri beloknya. Ada yang mundur. Ya, jalan lagi, di depan Anda ada tembok, di kanan kirinya ada sawah. Apa yang Anda lakukan kalau seperti itu? Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan nggak bisa. Maka Anda harus mundur. Kita harus mundur. Mundur nggak salah. Mundur itu sebuah solusi. Tapi kita semua punya target bahwa ketika mundur, kita tetap targetnya menuju rumah. Setelah mundur beberapa langkah, setelah mundur beberapa saat, kita akan belok lagi ke kanan, belok lagi ke kiri, atau bahkan ada yang miring. Ya kan? Nah, ini salah satu kelemahan PJJ, walaupun sudah kita berusaha memaksimalkan, tapi gambarnya nggak kelihatan, ya kan? Terus tidak bisa terlihat semuanya langsung. Itu salah satu kelemahan dari PJJ, gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah di saat ini, PJJ pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah. 4 bulan ini tidak bisa dilakukan di sekolah. Selain Dinas Pendidikan tidak mengizinkan, orang tua juga nggak berani. Apalagi kemarin-kemarin membawa anaknya ke sekolah. Kenapa? Karena bahaya, resiko terlalu tinggi. Terus gimana dong? Apakah tidak ada pembelajaran? Alhamdulillah Allah takdirkan kita ya menjadi orang yang tidak, fitrahnya itu tidak bisa diam. Fitrahnya itu ingin selalu bergerak, dikasih akal, dikasih pikiran. Saya kira tidak ada orang yang ketika bekerja di rumah atau belajar di rumah, ini tiduran seharian, tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang hanya tiduran saja. Mungkin awal ada yang tiduran saja, tapi lambat laun pusing, capek, akhirnya mulai bergerak. Mulai lagi ada yang ngelakuin apa gitu. Sampai akhirnya ada yang namanya budidaya ikan dalam ember. Gitu. Coba ada yang ngoret-ngoret tanah, akhirnya nanam. Ada yang nggak punya tanah pakai pot. Ada yang hidroponik, wah Masya Allah, luar biasa. Itu kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena pada dasarnya, fitrahnya, kita tidak bisa diam. Kita ingin selalu bergerak. Makanya salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kenapa? Ya itu fitrahnya. Fitrahnya itu kita nggak suka kalau kita diam saja. Bahkan orang yang di tempat tidur sakit terus, tiduran terus, itu dia suatu ketika akan marah, kesel. Kenapa? Karena dia bosan di tempat tidur. Dia ingin turun. Gitu. Kalaupun tidak bisa, dia akhirnya guling sana, guling sini. Kenapa? Fitrahnya. Ya. Jadi inilah bagian dari kita yang kita nikmati fitrah yang Allah berikan. Ketika ada halangan, maka kita harus mencari jalan keluar, kita mencari solusi. Ya, salah satu solusinya adalah untuk pembelajaran ini adalah PJJ. Jadi ini dasar kenapa kita melakukan PJJ, kenapa orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Gitu. Dasarnya adalah ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami sehingga kita termotivasi dalam melakukan pendampingan pada anak-anak kita pada melalui PJJ, BDR, atau belajar dengan daring, belajar secara virtual. Nah, apa yang harus kita rancang kalau gitu? Ketika ayah dan ibu sudah punya visi misi, maka ini yang pertama tadi, sesuai dengan visi misi. Maka kita harus punya dulu visi misi. Target kita mau apa? Sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya adalah sesuai dengan target kita. Oh, kita pengen anak kita adalah anak yang soleh. Oh, berarti apanya kalau anak yang soleh yang kita lihat? Ibadahnya. Ibadahnya kita lihat. Oh, kita pengen anak kita adalah anak yang beramal soleh, senang beramal soleh. Oh ya, kalau gitu kegiatan-kegiatannya kita buat adalah kegiatan dia untuk beramal soleh. Oh, kita pengen anak kita menjadi anak yang bersih. Oh, anak yang menjaga kebersihan. Oh ya, kalau gitu kita siapkan kegiatan-kegiatan yang kegiatan
berkaitan dengan kebersihan. Itu. Jadi kita perlu punya target-target, punya visi, punya misi. Apa yang kita punya? Visi dan punya misi. Apa yang kita mau lakukan? Kita mau bawa kemana anak-anak kita dalam PJJ ini? Walaupun kalau ada sekolah-sekolah yang sudah membantu, dia tetap bertanggung jawab membuatkan program. Tapi kita sebagai orang tua juga di rumah harus bisa punya visi dulu. Ya, tadi oleh karena itu buatlah visi, misi, visioner. Kita menjadi orang yang visioner, bergerak itu ke arah, kita menjadi orang yang visioner, bergerak itu sesuai dengan visinya. Jadi visi kita apa? Buatlah visinya, targetnya, tujuan hidup. Kalau sesudah visi, kita punya visi misi, ada bahwa kegiatan yang kita rancang ini harus adalah yang bermakna. Kenapa bermakna? Karena ada 3 amalan yang tidak terputus. Ya, nah ini kalau interaktif saya akan tanya lagi, amalan apa saja yang tidak terputus walaupun kita sudah di dalam yang kubur. Apa 3 amalan yang tidak terputus? Nah, apa Bu? Ada yang bisa? 3 amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah berada. Silakan Bunda. Ya, silakan Bu Neneng. Silakan Bunda Neneng. Ilmu yang bermanfaat, harta yang dikeluarkan di jalan Allah, dan juga anak yang soleh. Nah, ya, jadi anak yang soleh ini kan pasti panjang, dan kenapa anak yang soleh ini juga bagian dari ilmu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Bermakna, yang dipakai. Jadi bermakna ini adalah bermanfaat, mempunyai nilai. Ya. Mempunyai nilai itu apa? Apakah nilainya A, B, C? Nilainya 9, nilainya 10? Bukan itu, lebih kepada adalah dia ilmu yang bermanfaat. Kira-kira anak-anak kita mengamalkan enggak? Kalau anak-anak kita mengamalkan ilmunya, itu kita bahagia banget. Jadi kemarin saya ada guru saya, gitu, yang kemudian dia juga menjadi trainer. Itu dia bilang, saya berterima kasih pada guru-gurunya, guru-guru saya termasuk salah satunya adalah dia sebut nama saya. Kenapa? Karena saya bisa begini, karena bimbingan beliau-beliau. Jadi ketika dia mengatakan, gimana bimbingan? Iya Bunda yang membuat saya berani. Itulah menjadi motivasi buat kita untuk bisa terus beramal soleh, untuk terus membimbing, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ketika ilmu itu terpakai, maka walaupun kita tidak melakukan, tetapi selama anak itu melakukan, kita kebagian pahala. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat ayah bunda untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita melakukan apa yang kita ajarkan? Apakah yang kita ajarkan ini adalah bermakna, bermanfaat, terpakai? Atau hanya sekedar untuk target sekolah saja? Walaupun target sekolah juga penting, kan? Walaupun target sekolah juga penting. Tetapi dengan PJJ tadi, dengan virtual ini kan tidak bisa dapat banyak. Oleh karena itu, apa yang menjadi target besarnya? Itu yang harus juga kita pikirkan. Jadi yang terpenting adalah setelah sesuai visi misi adalah bermanfaat, bermakna. Kenapa? Supaya waktunya itu menjadi waktu yang barokah, waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, bukanlah waktu yang sia-sia. Kemudian kegiatan apa? Ini banyak ayah bunda yang menanyakan bagaimana caranya membuat fun, gitu kan? Ini kegiatannya menyenangkan. Kalau gimana bisa menyenangkan? Ya pertama ayah bundanya juga menyenangkan. Ayah bunda senang nggak kalau bisa melihat anaknya tertawa? Kalau ayah bunda senang melihat anak tertawa, maka rancanglah kegiatan itu menyenangkan buat anak-anak. Kalau anak-anak bisa tertawa, maka ayah bunda juga akan tertawa. Ayah bunda juga senang dulu. Kalau ayah bunda mau menciptakan sesuatu yang menyenangkan, tapi ayah bundanya nggak senang, apakah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan juga? Sulit. Oleh karena itu, ayah bunda harus senang dulu. Ya, buatlah ayah bunda menjadi senang. Seperti apa? Ayah bunda harus punya waktu untuk diri ayah bunda sendiri juga. Lalu lakukanlah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang ayah bunda lakukan juga. Ya. Kemudian sesuai dengan usia. Jadi ini tergantung sekali, menyenangkan ini juga usianya berapa. Tadi ada tahapan perkembangan ya, menurut Al-Quran dan menurut hadis. Jadi yang kita lakukan adalah sesuai usianya.
Apa yang dimaksud dengan bermakna atau bermanfaat? Yang pertama adalah terpakai. Bisa nggak dipakai tadi bermanfaat? Terukur, bisa nggak diukur? Ini sudah sesuai belum? Oh, ini kayak keasinan, itu adalah terukur. Gitu. Wah, ini nggak asin nih, kurang asin, nah, itu terukur. Melibatkan anak, itu bermakna. Kalau cuma kita saja, itu tidak bermakna. Ya. Kurang bermakna, tapi harus ada melibatkan anak. Kenapa? Karena supaya anak jadi bisa memakainya. Sama seperti tadi ketika kita melakukan webinar ini juga kan ada interaktif. Ada ayah bunda harus terlibat, walaupun jarak jauh dan dikejar waktu. Lalu memiliki pilihan, itu bermakna. Jadi anak bisa juga sambil dilihat nanti bakat dan minatnya. Kamu mau melakukan yang mana? Ada pilihan ini. Termasuk masalah masakan. Hari ini bunda masak apa ya? Gitu. Terserah, nggak ada tuh masakan terserah. Mau ayam atau ikan. Ikannya ada ikan ini. Mereka boleh tentukan. Nah, jadi dikasih pilihan. Kalaupun sudah jawab ayam, ayamnya mau diapakan? Kasih beberapa pilihan. Aku nggak tahu pesmol itu apa. Gitu. Oh, kasih lihat gambar. Akhirnya anak juga tahu, rasa ingin tahu itu terbangun. Dan akhirnya juga mereka mengenal banyak kosakata, mengenal banyak wawasan. Jadi mereka memiliki wawasan yang luas. Kontekstual itu ya memang terpakai tadi, nyata, ya maknanya. Reflektif, bisa kita refleksikan. Apakah ini sudah benar ya, sudah enak belum kalau tadi kita bicaranya dari sisi masakan. Oh, ini keasinan. Memiliki dampak perkembangan bagi anak. Anak jadi tahu rasa, anak juga jadi motorik halusnya berkembang, motorik kasarnya berkembang, koordinasi mata dan tangannya jalan, konsentrasinya juga jalan. Itulah yang disebut dengan bermakna. Kemudian menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan anak. Ini nanti makanya ada materi parenting berikutnya, minat dan bakat, gitu kan. Sesuai dengan minat anak. Sesuatu yang disenangi anak. Kalau sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang sesuai dengan minat, tentu menyenangkan. Tentu menyenangkan. Ini karena badan saya gemuk ya, saya kasih contoh banyak makanan. Kalau misalnya ayah dan bunda tidak suka dengan ikan laut, disajikan ikan laut, walaupun itu tampilannya bagus, harganya mahal, belum tentu itu menyenangkan ayah bunda. Iya, aku nggak suka. Amis, enggak, aku nggak suka. Jadi menyenangkan itu adalah ketika sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Memberi kebahagiaan, kita bisa lihat dari ekspresinya. Hal yang mudah itu menyenangkan buat, gampang aku mau. Oleh karena itu mulailah segala sesuatu dari yang mudah ke yang sulit. Menantang, anak-anak senang banget kalau dibilang tantangan. Ada tantangan nih, mana coba? Jadi padahal hal yang sepele kita boleh menggunakan kata-kata yang memberi mereka tantangan, mereka tertarik. Ya, sama memiliki pilihan juga itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena sesuai dengan yang mana yang mereka mau kerjakan dulu, yang mana mereka sukai. Siapa ya saja yang terlibat dalam PJJ ini? Yaitu anak jelas karena dia yang melakukan, orang tua, ibu dan bapak. Orang yang ada di rumah ini harus dilibatkan. Siapa? Bisa kakaknya, gitu kan? Bisa mbaknya yang bantu di rumah khodimat, pembantu rumah tangga, mungkin ada kakeknya, ada neneknya, ada omnya, ada tante. Siapa yang ada di rumah? Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah mbak, membantu rumah tangga. Ini dia nggak bisa. Oke, kita upgrade. Dalam keadaan gini, kita mengupgrade orang yang ada di rumah kita, yang bekerja di rumah kita. Jangan merasa rugi kita mengupgrade mereka. Mereka itu adalah karyawan kita. Orang yang kerja di rumah kita adalah karyawan kita. Kalau kita upgrade dia, maka yang untung juga kita sebenarnya. Ya, termasuk dalam hal ini. Ya, kalau kita upgrade mbak yang ada di rumah, terus dia menjadi bagus, dia jalankan itu menjadi pahala yang bermanfaat tadi, menjadi pahala yang amal soleh yang tidak terputus. Jadi saya ingat ibu saya dulu ketika kita punya khodimat, walaupun sekarang khodimat agak susah ya, bantu rumah tangga agak susah, itu beliau latih. Gitu. Jadi beliau latih sampai akhirnya ada khodimat saya yang sekarang punya catering dan punya rumah makan.
Dan itu kalau dia ketemu lagi dengan kami, dia bilang, ini didikan ibu. Saya merasa Masya Allah, pahala ibu banyak ya, ngalir terus. Kenapa? Karena ibu yang mengajarkan Khodimat itu masak. Jadi jangan rugi kita mengajarkan Khodimat kita masak. Termasuk melibatkan Khodimat kita dalam mendidik anak-anak kita. Ini pilihan yang cukup sulit saat ini.